Padang. Wah, di pagi yang cerah ini kita akan mengadakan tour lagi, trip lagi. Tujuan kita yaitu bersingkat Kota Solo. Walaupun dibilang singkat, dari Padang ke Solo itu sekitar 80 km. Jadi habis memakan waktu 1,5 jam. Ya, sekalian kerja, ada plan keluar kota sekalian nonton. Jadi untuk konten kali ini jangan harap ya saya akan berhenti untuk review-review. Kita akan masuk kawasan terluar dari Kota Padang, yaitu kawasan Lindaung. Berawal tadi dari depan gerbang PT Semen Padang, dan kita akan di depan menuju tikungan Sutigalau. Jarak antara Padang Sutigalau itu sebenarnya sangat dekat loh. Misalnya kalian mau ingin melihat di mana tikungan Sutigalau dari Padang, bisa menaiki mobil ke Solo, atau juga memesan Grab atau mesin di Padang ojek online juga bisa. Kemungkinan itu dari Padang kalau naik di Gojek motor sekitar 30 atau sekitar 30 ribuan sampai ke tikungan Sutigalau dengan jarak tempuh paling-paling ya 30 menit sampai 40 menit. Nah, ini kita udah mulai masuk tanjakan dari titik gerbang Semen Padang tadi. Nah, di daerah yang di depan ini kita akan bertemu, itu namanya daerah Lubua Paraku. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya di sini nonton sambil kerja gitu, karena ada panggilan ke luar kota di salah satu bank. Ya, apa salahnya saya ngambil ngevlog, motovlog gitu. Jadi apabila saya berhenti akan cukup menyita waktu saya, dan juga harus balik lagi ke Padang. Nah, tergantung nanti situasi, kalau memang ada waktu saya akan singgah. Ya, Kota Padang di Jumat yang syahdu ini, pagi ini cukup sinar sinar matahari cukup terik, langit biru, terkesan tidak ada mendung. Mudah-mudahan di perjalanan kita nanti tidak ada kendala apapun, baik cuaca ataupun trouble-trouble di jalan. Amin. Nah, di sekitar sini juga disediakan oleh warga-warga tempat, yaitu tempat pencucian mobil. Nah, seperti ini tempat yang tadi juga. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh bus-bus besar, truk-truk Pertamina yang akan masuk kota. Karena setahu Nina khususnya, kalau dia mau masuk mengisi bahan baku, mengisi apa ini namanya, tangkinya ya itu, ke tempat pengisian bungkus, dia harus dalam keadaan bersih.
Kalau tidak bersih dia tidak bisa izin dapat mengambil minyak gitu, karena akan berpengaruh dengan berat. Makanya para sopir truk Pertamina, truk tangki minyak, sebelum masuk pul dia akan mencuci mobilnya terlebih dahulu. Ya mungkin akan backlight ya, karena kita menghadap ke matahari. Moga-moga jangan tidak backlight atau blur. Alhamdulillah perjalanan ke Tiga Laut di waktu pagi cukup sepi dan tidak ada aktivitas. Nah, bicara dengan tikungan Tiga Laut yang nantinya akan beberapa meter lagi akan mencapai. Nah, itu kita boleh melihat di depan akan ada tikungan Jakarta Tiga Laut. Oke, sebelum materi saya akan memberikan dulu Tiga Laut kepada kalian agar lebih menikmatinya. Ini adalah jembatan Lubuk Paraku. Nah, ini itu di dalam Lubuk Paraku. Nah, ini dia asal karena tikungan Tiga Laut. Nah, lihatlah tikungannya. Dan tikungan Tiga Laut yang di depan biasanya setelah jam 10-an lah akan banyak para youtuber tikungan Tiga Laut ini. Nah, itu di depan bisa kalian lihat adalah tikungan Tiga Laut. Kalau pagi biasanya mereka nggak ada, karena jam-jam bus yaitu pada jam 10 nanti. Nah, biasanya kan nggak ada. Mereka pada kosong ya. Nah, bus yang akan menaiki Tiga Laut biasanya yang bus pagi itu bus ke Medan, cuma 1 atau 2 dari PO NTM dan Jakarta, yaitu NTM, tujuan Jakarta NTM. Nah, itu yang pagi jam 8 mereka berangkat. Tapi selebihnya biasanya mereka berangkat jam 10 atau jam 11. Jadi sangat apa ya, pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu dengan para youtuber di Tiga Laut. Sangat bagus, berbelok-belok dan tanjakannya cukup curam. Jadi buat kalian yang mau ke Tiga Laut ini, pastikan dari awal yaitu tanknya penuh ya, karena akan susah sekali mencari minyakan di sini. Dan biasanya full SPBU ada di bawah tadi di dekat gerbang Semen Padang, sama di atas nanti. Ini ada PJR, para petugas pengatur jalan raya.
karena mereka sebelum masuk ke Padang mereka tidur di sini dulu, karena pihak rumah makan akan memberikan tempat tidur bagi truk ini, dan juga menyediakan makanan malam 24 jam, karena biasanya truk itu mengangkut cangkang dan juga mengangkut sawit. Dan kalau udah kebagian pabrik belum buka. Nah, sebelah kiri kita ini adalah Taman Hutan Bung Hatta, sebuah cagar budaya dan juga cagar alam yang sebenarnya cukup jarang dikunjungi sama masyarakat Kota Padang, karena tempatnya juga jauh dari pusat kota, tapi tempatnya sepi gitu loh. Tapi ada beberapa pertemuan atau acara dipergunakan di sini. Kalau saya lihat tempatnya rapi, bagus, dan tertata kok. Mungkin kurang promosi aja atau kurang informasi aja. Ini dia Taman Hutan Bung Hatta. Bisa kalian sendiri lihat mobil yang menurun ini dari tanjakan ini akan pelan sekali, pelan, karena tikungan ini tanjakan ini memang curam sekali. Apabila lepas gas aja itu ya nggak bisa bilang apa, bisa jadi ke bawah itu udah masuk jurang. Dan biasanya kesini sering kejadian dua truk yang rombong, truk yang terbalik, ada kuda gitu, karena ya tonase yang mereka bawa itu penuh semua, enggak lah. Nah, seperti ini di depan memang tonase yang melebihi kapasitas masih bisa lewat. Dan uniknya setelah beberapa puluh tahun yang lalu, jalan ini sudah kita lakukan betonisasi. Sebelumnya dari aspal, sekarang dari beton. Nah, ini adalah kawasannya si Beruk, ikonnya apa? Tiga Laut Beruk. Nah, ini adalah biasanya Beruknya muncul di sini. Di kawasan ini di Panorama 2. Tapi karena kepagian masih belum, biasanya jam 10-an lah dia keluar. Nah, ini adalah Panorama 2 Tiga Laut. Kalau kalian mau tahu istilah Tiga Laut, kalian bisa lihat di video saya di bawah, ada tentang sejarah Tiga Laut. Nah, oke, kita sudahi dulu perjalanan klip kita di pertama di Tiga Laut. Kita akan berhenti di rest area dulu, yang bisa kalian juga manfaatkan nantinya kalau kesini, tempat berfoto-foto atau juga untuk melepas penat sebentar. Nah, ini dia view dari Panorama 2 yang bisa kalian nikmati.